wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa di Indonesia, tetap semangat. Baik, hari ini kembali lagi di channel YouTube Saung Ilmu Riu. Kali ini kita akan membahas sesi penelitian tindakan kelas. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Kalau misalnya masih kebingungan juga untuk bagaimana sih cara merencanakan ataupun cara membuat penelitian tindakan kelas, maka edisi kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana merencanakan penelitian tindakan kelas untuk di sekolah. Oke, maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merencanakan tindakan. Yang pertama, sebenarnya ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Untuk yang pertama, tentang bagaimana merencanakan tindakan, pertama kita harus merumuskan pemecahan masalahnya dulu. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang merumuskan masalah dari penelitian tindakan kelas, maka kita harus tahu apa tindakan yang akan digunakan. Di sini saya akan mencoba mendetailkan. Kalau misalnya kita berbicara tentang merumuskan masalah dan berbicara juga dengan tindakan, maka kita harus punya masalahnya dulu dan kita harus punya tindakan. Oke, contohnya adalah ketika misalnya saya ini sebagai seorang guru SD misalnya, saya dapati ternyata anak-anak hasil belajarnya rendah, atau yang lebih dalam lagi kreativitas anak rendah, atau minat anak baca kurang, minat membacanya kurang. Maka itu adalah sebuah masalah, saya kotakkan di sini. Dan kemudian bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu adalah tindakannya. Maka dalam sesi ini untuk bagaimana merumuskan masalah, kita masuk tahap pertama. Merumuskan masalah itu kita harus tahu dulu pemecahan masalahnya. Jika minat belajarnya rendah, maka harus disediakan komik. Jadi contohnya adalah penggunaan media komik untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana merencanakan tindakan untuk penelitian tindakan kelas. Maka setelah kita sudah merincikan masalahnya gitu ya, kita sudah merincikan juga tindakannya, maka selanjutnya adalah kita harus merumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesis dalam hal ini adalah praduga sementaranya gitu. Pak, kemudian apa sih yang bisa dilihat dari hipotesis? Pertama, rekan-rekan mahasiswa ataupun guru-guru se-Indonesia itu harus tahu dulu, di hipotesis itu yang perlu kita kaji adalah sedalam apa jurang pemisah antara kondisi ideal dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalnya jika ternyata jurangnya itu pemisahnya terlalu dalam dan kemudian sulit untuk ditemukan mereka, bukan jodoh ya, maksudnya antara masalah yang ada di lapangan dengan teori itu pemisahnya terlalu jauh, maka kemudian itu bukan tidak layak ya, tidak direkomendasikan untuk diteliti, karena kita harus tahu bahwasanya salah satu sifat untuk merumuskan hipotesis adalah harus realistis dan sesuai dengan data-data dan kajian teori yang empirik gitu. Maka kemudian ketika kawan-kawan merencanakan tindakan, perlu dikaji ulang hipotesisnya berkaitan dengan jurang pemisah hipotesis itu dengan kondisi ideal dengan kondisi sesungguhnya dalam atau tidak. Jika tidak, maka tetap direkomendasikan untuk dilanjutkan penelitian tindakan kelas. Maka kemudian ketika kita Pak, lalu bagaimana kalimat untuk penelitian tindakan kelas ini hipotesisnya? Langkah yang paling mudah adalah untuk penelitian tindakan kelas, maka hipotesisnya harus kita mulai dari kata-kata jika, dan di tengah-tengahnya harus ada kata maka. Misalnya seperti ini, seperti contoh. Misalnya judulnya adalah penggunaan media komik bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa. Maka kemudian hipotesisnya bisa kita rumuskan seperti ini. Jika digunakan komik bergambar, maka akan meningkatkan minat baca siswa. Sekian untuk perumusan hipotesis. Yang ketiga, berkaitan dengan bagaimana cara kita merencanakan penelitian tindakan kelas. Maka teman-teman mahasiswa, guru-guru se-Indonesia yang saat ini mengadakan penelitian tindakan kelas perlu mempersiapkan tindakannya, ya, ataupun perlu merencanakan tindakannya. Jadi setelah kita rumuskan masalah dan kita tahu tindakannya, kemudian kita uji kelayakan hipotesisnya apakah kemudian dia layak atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita merencanakan tindakannya, ya, atau kita misalnya mempersiapkan tindakannya. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan dan harus dikerjakan dalam mempersiapkan tindakan. Pertama adalah kawan-kawan harus melengkapi seluruh dokumen yang penting dalam penelitian tindakan kelas khususnya. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya kita menggunakan model pembelajaran,
Maka yang harus kita persiapkan pertama kali dokumennya adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lanjut kepada selanjutnya, pada tahap selanjutnya, misalnya kalau kita fokusnya ke media, maka medianya harus kita siapkan. Apakah cuma itu Pak? Tidak, ada 3 lagi ya. Yang kedua itu berkaitan dengan berkaitan dengan persiapan fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran. Maka kemudian peneliti boleh, kalau misalnya kita mau meneliti tindakan kelas, kita harus cek betul-betul bagaimana kelas kita apakah sudah mendukung atau tidak. Kalau misalnya tidak mendukung, misalnya ada beberapa yang kurang, maka inilah saatnya kita melengkapi beberapa hal yang kurang untuk dijadikan sebagai alat-alat penelitian atau instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan. Oke, yang ketiga itu berkaitan dengan cara merekamnya gitu. Karena dalam penelitian tindakan kelas kita sepakat bahwasanya dalam pengumpulan datanya itu ada 2 teknik. Pertama, teknik pengumpulan data yang menggunakan metode kuantitatif, lebih dikenal kayak misalnya soal-soal gitu. Sementara yang lain adalah dengan kualitatif yang cara-cara merekam. Karena apa? Kenapa kita menggunakan rekaman? Karena yang kita lihat adalah proses perbaikannya. Bagaimana jalannya penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas itu kan lebih kepada prosesnya ya, lebih kepada bagaimana peningkatan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan Pak? Karena biasanya untuk mahasiswa, biasanya penelitian tindakan kelas itu mahasiswa hanya dijadikan sebagai teman sejawat. Yang actionnya itu adalah guru, karena dia yang tahu ciri khas. Tapi apakah kemudian guru paham apa ide dari mahasiswa? Misalnya mahasiswanya adalah mahasiswanya ada ide tentang model, misalnya adalah model discovery learning contohnya, atau model quantum teaching contohnya. Karena guru ini tidak punya ide, maka langkah keempat itu adalah simulasi. Maka sebelum diadakan hari hanya ini penelitian gitu ya, maka kita harus mensimulasikan. Untuk apa gunanya simulasi? Agar kita tahu dapat mengukur seberapa kelancaran kita dalam melaksanakan tindakan. Maka sepakat bahwasannya penelitian tindakan kelas itu harus direncanakan sedemikian rupa. Dengan pertama kita harus bermodalkan setelah kita rumuskan masalah, kita selesaikan tindakan, maka langkah yang kedua kita harus menguji kelayakan hipotesis berkaitan dengan kedalaman kesenjangannya. Setelah itu baru kita persiapan tindakan ataupun mempersiapkan tindakan dengan 4 langkah tadi. Yang pertama adalah harus siapkan skenario dan segala macamnya berkaitan dengan instrumen. Kemudian harus siapkan bagaimana cara merekamnya, harus kita sediakan juga fasilitas pendukungnya. Yang terakhir harus disimulasikan, karena tidak akan bisa penelitian tindakan kelas itu berhasil kalau misalnya yang mengerjakan adalah orang kedua kalau tidak dilaksanakan. Itu digunakan untuk apa? Agar penelitian tindakan kita berhasil. Terima kasih. Ya, demikianlah penjelasan kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana merencanakan penelitian tindakan kelas. Maka untuk kawan-kawan semua, klik like jika kawan-kawan suka, kemudian klik subscribe jika kawan-kawan ingin terus mendukung channel ini untuk memberikan informasi-informasi menarik seputar dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian tindakan kelas, serta mata kuliah lainnya, terutama untuk jurusan keguruan. Kemudian silakan share jika kawan-kawan merasa informasi ini penting dan bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri video hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.